Jadi tidak ada masalah. Kalau umpamanya dia makan, umpamanya lalat itu masuk ke dalam roti, semut masuk ke dalam roti, udah diusahakan untuk keluar, banyak semutnya kecil-kecil pula, tak dapat dielak lagi. Nah, yang seperti itu makanannya tidak dibuang. Kata Nabi SAW, sebaiknya dimasak dulu, dipanaskan. Setelah dipanaskan terus harus dimakan. Kalau makan semut, semut saja yang dimakan sengaja, digoreng semut ya, maka haram jatuhnya. Makan semut tak boleh. Tapi kalau semut itu berada di dalam makanan yang tidak bisa lagi, yang sulit kita untuk memisahkannya, maka makanan itu tidak dibuang, tapi dimakan. Karena makanan itu halal. Walaupun bersama dengan semut kita makan. Tapi sebaiknya kata Nabi SAW dipanaskan, dimasak, agar semut itu mati. Jadi kalau lalat, nyamuk dan sejenisnya itu, semut tidak membahayakan manakala ada di dalam makanan atau minuman. Hanya kalau lalat adalah dicelupkan sampai tenggelam kedua-dua sayapnya. Jadi syarat mencelupkan itu kedua-dua sayapnya itu tenggelam, baru dikeluarkan. Kalau dia masih hidup ya memang panjanglah umur dia. Tapi kalau kopi hangat insya Allah terus langsung tewas ya. Dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga telah menyampaikan, idza saqatat luqmatu ahadikum falyumit anhal adza wal yakulha wala yad'ha lisyaiton. Jika seseorang itu menyuapkan makanan, bau sedap-sedap nak nyuap, makanan itu jatuh, maka Nabi memerintahkan agar hendaklah makanan itu dibersihkan dari kotorannya, kemudian makanan itu dimakan. Tak usah pakai model belum 5 menit ambil lah makan, tak ada istilah yang seperti itu. Walaupun dah lewat 5 menit. Jadi kalau roti itu yang kita makan, makanan yang kita makan jatuh dia, ada tanahnya mungkin di situ, ada pasirnya, maka buang yang kotor. Yang bersih dimakan. Yakun betul lah. Ini bukan perkara yakun. Kata Nabi SAW, wala yada'ha lisyaiton. Jangan dibiarkan, karena itu untuk setan. Jatuh, adalah bio aja. Kita cakap adalah bio aja, bukan bio aja itu tidak bermasalah. Ketika kita mengatakan adalah bio aja lah, dah kotor dah, maka setan pun memakannya. Sama dengan kita sedekah dengan setan, tak dapat pahala sedekah dengan setan. Mendingan makanan itu ambil yang kotor umpamanya banyak, tak dapat dibersihkan agak suatu. Pokoknya dah kita usahakan untuk ambil, rupanya tak bisa dimakan. Mendingan kita kasih binatang. Adalah ini nampaknya macam tak bisa dimakan loh. Itu ada ayam, kasih ayam. Berpahala kita memberikannya. Tapi kalau kita cakap adalah bio aja, maka makanan itu dimakan oleh setan. Kita tak ada apa-apa. Maka Nabi SAW dalam bab makanan ini hati-hati, karena menjaga betul dengan tipu daya setan yang terus ngintai. Dia nak makan. Di dalam hadis yang lain, Nabi SAW telah menyampaikan bahwa ketika kita selesai makan, hendaklah kita membaca doa. Di antaranya yang telah diajarkan oleh Nabi, idza rufi'atil ma'idah qala alhamdulillahi
hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ketika hidangan itu diangkat, maknanya sudah selesai makan, ketika hidangan itu diangkat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Di dalam riwayat yang lain ada tambahan ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbuna. Jadi ini cara yang diajarkan oleh Nabi. Manakala makanan itu sudah diangkat, kita baca doa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dan di dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwasanya tidak baik seseorang itu meninggalkan tempat dia makan sebelum makanan itu diangkat. Maknanya Islam itu mengajarkan kepada kita makan itu sebelum datang, makanan itu sebelum datang kita sudah nunggu. Kita sudah tunggu dulu makanan, bukan makanan itu sudah ada baru kita serbu. Tapi kita tunggu dulu makanannya, baru kemudian makanan datang. Setelah selesai kita makan mungkin habis atau tidak habis, ya sesuai dengan keperluan kita. Jadi kita tidak meninggalkan tempat itu dulu, makanan itu yang dipindahkan. Baru kita selesai pergi. Ketika makanan itu diangkat, maka kita membaca doa alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Jadi kalau kita selesai makan terus langsung pergi, hidangan masih ada, kapan mau baca doa ini? Jadi tidak pernah mengamalkan doa ini. Jadi untuk mengamalkan doa ini seperti yang diajarkan oleh Nabi, kita duduk terlebih dahulu sampai makanan itu diangkat. Setelah makanan itu dibawa atau bersama-sama kita bawanya, ya kita baca doa. Dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan, "Idza faragha min ta'amihi, qala alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin." Ketika selesai makan, nah ini baru dia doanya. Ketika kita sudah selesai semuanya makan, kita baca doa alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana muslimin. Ini yang sering kita amalkan. Karena apa? Selesai makan kita langsung baca doa ini. Sama ada hidangan itu diangkat ataupun belum. Jadi inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita makan. Kemudian ada satu permasalahan yang saya anggap juga penting untuk saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man nama wa fi yadihi ghamarun wa lam yaghsilhu fa asabahu syai'un fala yalumanna illa nafsa. Barang siapa tidur dan di tangannya terdapat lemak daging yang belum dibersihkan. Jadi ada orang yang makan malam, selesai makan malam tidak cuci tangan, dilap aja pakai tisu umpamanya, terus langsung dia tidur. Ataupun dia makan-makan sambil nengok TV, makan-makan dah ngantuk betul lah, letak makanan langsung tidur. Sementara makanan itu masih berbau, mungkin makan Kentucky mungkin ya, masih bau. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manakala kalian terkena sesuatu dengan sebab tidak mencuci tangan sebelum tidur setelah makan, terkena sesuatu, maka janganlah ia mencela kecuali dia cela dirinya sendiri.